kebijakan. Loh, mestinya kan ada policy tentang IT. Mestinya ada policy tentang Facebook, ada policy loh. Di Amerika saja ada sensor kepada televisi kok. Di Singapura itu sangat ketat sensor terhadap televisi. Di sini tidak boleh ada sensor sembarang oleh. Ya apa? Gunanya negara itu nggak pager, ya apa sih Rek? Negara itu gunanya dikongkon gawe tembok, gawe pager, cek banyune miline, tandurane itu jelas gone, ngono lho. Lah nek iki kok buka blak gak usah negara apa nang wis. Ayo dagang bebas, pasar bebas, ayo gelut satu sama lain. Ngono. Gunane pemerintah itu untuk memproteksi rakyatnya, jangan diculno di pasar bebas 100%. Akhirnya kan kabeh mek ndolek badi. Kabeh dadi sudra. Setiap wali kota jadi sudra, setiap gubernur jadi sudra, setiap menteri jadi sudra. Petani sampai hari ini belum pernah menjadi subjek utama dunia pertanian, betul enggak? Mereka hanya menjadi objek, mereka hanya menjadi pelengkap penderita dari polisi-polisi pertanian nasional, betul enggak? Mereka gak ngerti poso iku mang, gitu lah Bu. Jadi makanya Kiai Kanjeng itu gak perlu diakoni, gak perlu njaluk tolong sopo-sopo, gak perlu kok lem, pokoknya Kiai Kanjeng ngono iku. Dan kita menghormati semua Bu, wakil Bu iki Bu. Hasanah ngene-ngene ngomong akeh Kiai Kanjeng sing saru-saru gak tak tokno. Ya banyak sekali kita punya, bahkan kita karena saya tahu Indonesia ini memiliki segala sesuatu yang dunia tidak punya. Jadi kalau sekarang dunia mengembargo Indonesia, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita punya segala sesuatu yang dunia tidak punya. Dunia yang butuh Indonesia, Indonesia sebenarnya tidak butuh dunia. Kekayaan alamnya, kebudayaannya, bakat manusianya, semua kita lengkap sak lengkap-lengkapnya. Dan mereka yang butuh kita, bukan kita butuh mereka. Cuman kita juga tidak boleh egois terus tidak butuh mereka. Enggak, kita harus ngemong mereka, kita harus menampung mereka, mereka harus kita gendong. Kiai Kanjeng ini musiknya untuk gendong musik macam-macam. Jawa nomor 1, mergo wong Jawa, tapi Sunda dimong, Madura dimong, Dayak dimong. Nanti kita bawakan bersama-sama dengan Bu Rektor sama bapak-bapak yang lain. Kita bawakan nasionalisme bareng-bareng di akhir acara nanti. Lagu Maroko itu dimuat oleh gamelan Kiai Kanjeng. Lagu Jerman, lagu pokoknya nang dia wis. Dan kita pentas di dunia jen, kita pakai aransemen jen. Kurang ya apa? Karena apa? Karena kita ini mangku dunia, mangku alam, mangku buwono. Duduk bawono. Nek bawono dilungkas leren iki. Aku wis duwe gantine. Ojo rame-rame rek, kondo-kondo sih. Jadi gitu teman sekalian. Jadi Ibu saya sangat senang sekali. Saya sama teman-teman di Jogja sudah menghimpun 200.000 mainan anak-anak seluruh Indonesia. Tapi kita tawarkan kemana-mana tidak ada yang tertarik. Saiki ganok jumpritan, ganok jentik, ganok apa? Padelele, ranggil, krangtel, ini apa? Wis gak ono apa jenenge obak sodor terus apa itu? Jamuran yo gege yo jamur apa yo gege ngono. Agak beda Jawa Timur, Jawa Tengah tapi tidak masalah. Kalau di tempat saya jamuran itu sing didoleki duduk jamur godhong gedang, ini gampang. Kan nek di desaku ngene. Ana wong sing dodol tele ku jenenge Wak Dairi. Iku mbulunge kuping ana mentole. Dadi jamur sira badhe jamur apa terus jamur pentole Wak Dairi. Wah, melayu kabeh Wak Dairi, diukur wonge wararek. Wah, diupenek-penek ngono. Seneng. Jamur swale Pak Lurah. Wah. Ngono lho nek dadi awake dhewe iki ya. Saiki ngono melanggar HAM. Mas. Sembarang melanggar HAM. Nyelentik melanggar HAM. Lah terus dadi apa arek lak gamoh ngono ya. Ngene melanggar HAM, apa HAM iku? Gak ono HAM nek donya.
Manusia tidak punya hak asasi karena asasi manusia itu tidak ada. Dia hanya diadakan, dia hanya diselenggarakan. Yang memiliki hak yang asasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu cuma dipinjami hak asasi, pinjaman hak. Ngono gak apa-apa. Jadi hak a. Kalau Anda punya hak asasi, berarti Anda bisa menciptakan dirimu sendiri, maka kamu punya hak. Kon iso ndawakno rambutmu dhewe. Iso. Mulane ukuran. Bendina kok ukur tambah piro? Iso ndukur lho ya. Rodok melungker sret. Ya ta, aku gak anti HAM gak rek, cuman ojo lebay po. Oh ya, lo ya kalau guru nek biyen ngene garisan yo gak apa-apa lah. Aku tahu nangkep di jalan, tabrak larin wong 6 luka parah, ditabrak mobil tak uber aku pas ijan kate latihan Kiai Kanjeng, tak uber koyo ndek film. Wah, temenan tak uber temen, aku mobil dia mobil. Tak uber sampai mubeng-mubeng akhirnya iso tak bualap tak palangno aku mencolot mudun areke buka kuncine tak jupuk sujud ngono sujud ning karepku sujud terus ana kolonel teko paman nih kamu ndak tahu apa-apa pergi kamu ndak tahu apa kamu ndak tahu masalah kamu pergi jangan ikut-ikutin urusan saya sama dia saya ngejar dia saya melok aku mlebu mobilku tak gonang kantor polisi. Kita bawa ke kantor polisi Sentul, Polsek Sentul, tak gorono Pak, iki tak tangkep, iki kurbane 6, ono tukang bakso, ono tukang becak, ono wong numpak mobil, ono wong di dalan, pokoknya 6 iki ditabrak. Aku sing nangkep, aku sing duwe hak nang arek iki. Sampean gak oleh ngantemi arek iki. Nek nabok oleh ngono aku. Lho gak, beda nabok sama ngantem. Kalau ngantem tuh kriminal, nabok itu sayang. Ya tak gak? Betul gak? Ada bedanya dong. Pengertian mengenai violent, mengenai kekejaman, kekerasan itu ya salah menurut saya di Indonesia. Angger nyenggol titik kekerasan. Kekerasan kok enggak boleh. Hidup ini harus ada yang lembut, harus ada yang keras. Dan yang ketiga kadang lembut, kadang keras. Lah nek gak keras gak meteng. Jadi violent itu kekejaman bukan kekerasan. Kalau kekerasan tidak masalah. Dan itu bukan fisik nomor satu. Aku tanya sama kamu, kamu merasa lebih terhina mana? Saya tabok, saya pukul atau saya ludahi? Jadi meludahi. Atau gini, kamu milih mana? Lebih terhina mana? Saya ludahi atau saya hina bapakmu? Tanpa menyentuh kulitmu, saya menghina bapakmu dengan suaraku. Kamu lebih terhina atau lebih terhina saya ludahi? Bapakmu dihina tuh. Nah ya. Jadi kekerasan itu tidak fisik, kekerasan itu mental dan martabat. Lah kan kok melok-melok wong sing gak ngerti martabat. Kita ini kan orang yang ngerti martabat. Wong Jawa itu ojo dicekel ndase itu artinya ojo dindas-ndasi. Kene iki cilik ya gak apa-apa. Kene iki ndek gak masalah tapi ojo ada ngendek-ndeki aku. Dukura sakaremu tapi ojo ngendeki aku. Gedhe sakaremu tapi ojo ngedeni aku. Ngono rek wong Jawa iku. Kita mboten. Iku sing jenenge Jawa. Kok nek wong gedhe ngedeni aku tak dudono nek aku luwih gedhe timbang awakmu. Ojo macam-macam kok. Ngono aku. Tak gedeni temen kono. Aku iki nyilik-nyilikno awak aku iki. Cek gak ketara sakne. Macem-macem tak gedeni temen kapok kon lho. Ngono ya Rek ya. Jadi ngeten nih Pak G. Terus berikutnya. Ya soal Untak punya karya luar biasa, tapi kalau negara gak digateni belas. Saya menemani banyak teman-teman inovator teknologi apa otomotif, apa listrik, apa segala macam. Anda tahu Ricky Elson, Anda tahu Joko Suprapto yang bikin Blue Energy, bikin minyak dari itu saya temani sampai beliau masuk penjara 2,5 tahun dan saya kunjungi terus-menerus beliau di penjara di Kediri, sebelumnya di Jogja.
Karena pemerintah kita betul-betul tidak punya konsep dan pengetahuan untuk menghargai karya rakyatnya. Malah dipersulit, nek ono apa-apa. Malah dicurigai. Gitu loh. Nah, itu satu, Pak. Jadi memang pemerintah kita tidak mengerti. Ojo meneh kok Ricky Elson, ojo meneh Joko Suprapto. Sekarang itu ada Heri, insinyur, yang bisa bikin pengaspalan jalan dengan biaya hanya 1/4 karena penemuannya mengenai landasan di bawah aspal yang sangat murah tapi sangat kuat. Tapi tidak dihargai siapa sih. Oh, jangankan Heri, jangankan Habibie loh gak diregani di Indonesia. Kita betul. Siapa yang bangga sama Habibie? Habibie itu, waduh, itu ranking 1 dunia. Kalau ngomong dasarnya IQ dia itu 200 IQ-nya Pak Habibie. Nah, aku jadi takoni IQ piro. Soalnya IQ aku ndodok, soalnya nek ngadeg konangan nek dukur aku. Maka IQ saya jongkok ya toh. Ngono ceritane, Pak. Jadi hati-hati kalau kamu bilang, oh itu IQ-nya jongkok. Oh, kalau dia jongkok berarti dia tinggi sekali. Cuman supaya tidak terlalu menyolok, dia jongkok. Bener tak Kak Bu? Lho ngono nek arek mak yai ngerti logika ngono-ngono iku. Dadi gak gampang menderita lak ngono ya. Masih melarat sombong-sombong. Jadi memang kita belum punya policy, Pak. Jadi nasionalisme itu betul-betul masih jauh dari kesadaran birokrasi, jauh dari kesadaran manajemen kenegaraan, masih jauh. Bahkan sing mati di Singapura, Ricky Elson itu dia punya 14 paten ketika dia di Jepang, dan dia orang yang sangat istimewa di Jepang, kerjaannya bagus, kaya raya di sana, dia sangat dibutuhkan oleh Jepang, disuruh pulang ke sini, dek kene malah terbengkalai. Jadi memang Indonesia membutuhkan pemimpin sejati, seorang Brahma yang benar-benar kesatria dan berani untuk menerobos zaman. Mundur. Jadi ya apa kayak gini Pak, ya apa sampean nggak tertarik Pak, pengusaha nggak terlalu. Indonesia itu konsumen IT nomor 2, konsumen handphone nomor 1. Loh kok goblok-gobloknya tuku nang Korea mungkin iki gawe ya pinter kok. Nggih ta mboten? Kon tak kandhani arek-arek sing gawe Samsung ya arek-arek kene. Ya arek-arek kene, arek Blitar, arek Lamongan. Ya apa sih kon iku? Arek-arek kene. Cuman pengusaha kita tidak tertarik iku lak ngrentes kudu dawa, aras-arasen pokoke sing cepet oleh badi ngono ta? Nggih ta mboten? Begitu juga pejabatnya. Endi sing badani nek ngene kadek ngrentes kadoan aku mek 5 tahun nek. Ngono ta? Engko sing badi engko wali kota mari aku engko. Lah ngono. Menteri mari aku. Lah ngono. Jadi berpikirnya selalu berpikir dirinya sendiri. Lah iya. Sapi loh. Udah ini banyak sekali lah kasus-kasusnya teman-teman. Yang penting menurut saya, mari kita menjadi manusia baru. Tolong jadi manusia baru dengan skala yang sekecil apapun, tapi Anda menerapkan nasionalisme itu dan yakin bahwa itu bisa kita lakukan. Sama dengan saya, sama Kiai Kanjeng dan Anda semua yang selalu datang ketemu saya, kan kita menerapkan. Kurang nasionalis apa awake dhewe? Kudune sing ngadakno ngene iki ya, sing ngadakno maknya iku sapa? Kudune Depak campur Kemendagri lah ngono. Dibut lah ngono. Kudune. Dan biayanya bayangno saiki sak bang-bang wetan pisan iki biayane piro iki? Nek cara pemerintah dan cara IO. Saiki buayang nomakian sakunu kae di sekian puluh daerah terus menerus setiap bulan sekali sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi biayanya piro sakunu kae, dan kita tidak pernah minta biaya kepada siapapun dan kita tidak pernah bikin proposal untuk apapun, kita biayai sendiri semuanya. Karena kita cinta Indonesia dan kita percaya kepada masa depan Indonesia. Ngoten nggih? Ah, ngono rek. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi ini tidak untuk ngecam siapa-siapa, Pak. Saya tidak marah sama pemerintah, gak masalah. Ya, cuman apa yang memang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Apa yang harus kita rintis, mari kita rintis. Menurut saya, Anda harus punya pembagian. Apa sing iso kok enteni teko negara dan pemerintah, entenono. Tapi ono barang-barang liyane masalah liyane sing gak perlu konteni. Kon ngenteni kon dadi entung dhewe kon kok.
membeku sendiri kamu, tidak akan pernah terjadi. Maka harus ada skala prioritas di mana engkau harus melakukannya sekarang juga. Sekarang juga kamu harus merintis itu. Keluargamu, nyambut gaemu, kemandirianmu, lakukan sekarang juga. Beberapa hal lain mungkin kita harapkan dari komunitas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.